Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran kita di sejarah peminatan untuk kelas 10 semester 1 di lembaga pendidikan kita. Nah, adik-adik semua, kemarin sudah kita bahas tentang yang namanya konsep dasar ilmu sejarah mengenai ruang, waktu, dan individu ya atau manusianya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mengenai dasar-dasar ilmu sejarah serta konsepsi ilmu sejarah. Seperti apa sih dasar-dasar ilmu sejarah itu dan bagaimana konsep ilmu sejarah? Nah, dalam beberapa pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari segala hal terkait dengan dasar-dasar ilmu sejarah dan konsepsi ilmu sejarah. Nah, masih bersama saya Tauku Tiar Hardiansyah. Nah, adik-adik, kita akan mempelajari pertemuan kedua dan ketiga ya. Nanti juga akan kita lanjutkan pada pertemuan yang keempat tentang hakikat dan konsep dasar dari sejarah itu sendiri. Nah, seperti apa? Mari kita simak. Nah, yang pertama adalah hakikat dan konsep dasar sejarah ya untuk pertemuan kita yang kedua ya, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian. Nah, kita lihat di sini apa yang mau kita bahas. Yang pertama tentu adalah asal kata ya, arti kata dan istilah-istilah tentang sejarah ya, lalu hakikat atau pengertian tentang sejarah, dan yang C adalah konsep dasar sejarah. Nah, berarti nanti kalau kita bicarakan konsep dasar sejarah, berarti kita bisa katakan bahwa sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah ya, sejarah sebagai ilmu, dan kita akan bahas ini satu persatu ya. Untuk itu mari kita fokuskan pikiran kita. Nah, yang pertama asal kata, arti kata, dan istilah-istilah dalam sejarah ya, adik-adik sekalian. Nah, kita lihat asal kata utama dari sejarah adalah sajarotun, bahasa Arab yang artinya adalah pohon kayu. Artinya tumbuhan pohon, mengandung makna pertumbuhan atau silsilah, karena tentu pohon adalah sebagai salah satu makhluk hidup ya, ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dia punya ranting, batang gitu kan, dahan, sehingga nanti dia terus berkembang dan terus mengalami pertumbuhan. Nah, ini dia ya, pohon menggambarkan suatu percabangan genealogis dari suatu kelompok keluarga tertentu yang kalau kita buat bagannya itu pasti menyerupai pohon yang memang ke atas, yang tadi kita udah bahas bareng ya, adik-adik semua, penuh cabang, penuh ranting, dan ke bawah ada akar yang besar maupun yang kecil yang kesemuanya bagian pohon itu saling menunjang. Nah, berarti dari kata sajarotun itu akan berkembang menjadi syajarah ya, bahasa Melayu yang kemudian nanti diindonesiakan menjadi sejarah ya, sesuai dengan yang kita kenal saat ini gitu ya. Asal katanya dari history juga ya, dalam bahasa Inggris. Nah, kita lanjutkan ya, adik-adik semua. Nah, istilah-istilah lain dari Arab yang hampir bermakna sama ya, terkait dengan kata silsilah ya, terkait dengan silsilah keluarga atau nenek moyang. Dan itu ya, karena sejarah ya, hampir pasti juga membahas tentang sejarah di masa lalu, baik itu kenyataan atau hal yang terjadi atau nenek moyang kita atau menyangkut jati diri seseorang. Nah, bisa berupa riwayat atau hikayat atau cerita dari kehidupan di masyarakat, dan juga istilah sejarah itu dari kata kisah ya, yakni kejadian yang betul-betul terjadi pada masa lampau atau masa lalu ya, adik-adik semua. Itu juga istilah lain dari makna yang sama dengan kata sejarah ya. Oke. Nah, juga ada tarikh ya, tradisi sejarah Islam terkait dengan kronologi atau ya urutan-urutan kejadian suatu peristiwa di masa lalu. Nah, ini adalah asal kata ya, arti kata, dan istilah sejarah. Memang dalam istilah Arab ya, banyak sekali kata-kata yang hampir bermakna menyerupai dari kata syajaratun tersebut. Yang berikutnya ya, kita lihat lagi dalam historiografi atau penulisan sejarah nanti ya. Kita akan pelajari tentang historiografi atau penulisan sejarah. Nah, kita lihat sejarah tradisional di Nusantara memang ada beberapa istilah untuk menggambarkan asal usul. Artinya misalkan di tanah Jawa ada cerita babat ya, artinya memangkas hasilnya terang, menerangkan suatu keadaan
ya menurut Pigot atau cerita sejarah. Nah, ada juga Tambo di Minangkabau, Sumatera Barat, ya. Ada bahasa roti juga, titi tetek, ya. Dan ada pustaka, ada cerita dan sebagainya. Artinya di sini asal kata dan istilah sejarah itu berasal dari banyak versi bahasa dan dari banyak versi daerah, ya, tergantung daerah yang menuturkan cerita tersebut. Nah, kita lanjutkan, ya, adik-adik sekalian. Nah, kalau di Eropa, istilah-istilah yang berkembang di sana, ya, histori tadi sudah Pak Tiar sampaikan, ya. Ada histori dalam bahasa Inggris, ada kata historia dari Yunani, ya, artinya belajar dengan cara bertanya-tanya. Nah, di sini historia belum membatasi pada manusia saja, ya. Baru dalam perkembangan berikutnya muncul istilah scientia yang berarti fokus pada gejala alam, ya. Lalu juga ada dari Belanda, ya, Geschiedenis, ya, dari kata Geschieden yang artinya terjadi. Berarti memang sejarah adalah hal-hal yang memang terjadi terutama pada masa lampau. Nah, kalau bahasa Jerman Geschichte dari kata Gesehen yang artinya terjadi. Nah, itu ya adik-adik semua. Oke, lalu ada Histoire dari bahasa Perancis dan ada Historia dari Rusia. Nah, itu rata-rata kalau yang dari Eropa pengucapannya ya hampir sama ya. Nah, ini dia adik-adik semua tentang istilah-istilah sejarah. Nah, yang berikutnya, ya, kita mau ngebahas juga pengertian tentang sejarah. Nah, pengertian tentang sejarah di sini cukup banyak, ya, adik-adik semua. Ya, kita hanya tinggal mengambil dari mana, dari sudut pandang yang mana, dari orang-orang atau ahli-ahli sejarah yang mengemukakan pandangannya tentang definisi sejarah. Nah, sejarah ini adalah kesatuan makna. Yang pertama, sejumlah perubahan-perubahan, kejadian-kejadian atau peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan manusia, benda, dan sebagainya yang keseluruhannya merupakan peristiwa nyata dalam kehidupan manusia. Ya, jadi bukan peristiwa yang tidak nyata. Yang kedua, sejarah juga bisa diartikan sebagai cerita tentang perubahan, kejadian, atau peristiwa di masa lampau. Yang ketiga, sejarah adalah ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan peristiwa nyata di sekitar kehidupan manusia. Nah, untuk itu anak-anak semua, adik-adik sekalian, untuk mempermudah pemahaman kita, coba ya kita lihat di sini. Peristiwa meletusnya Gunung Merapi itu peristiwa sejarah atau bukan sih? Nah, kan gitu ya. Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Nah, artinya bisa juga iya, bisa juga enggak. Alasannya apa? Nah, nanti dalam materi-materi selanjutnya kita akan bahas ya mengenai syarat sejarah sebagai suatu ilmu pengetahuan. Ya, artinya kalau kita mempelajari sosiologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ada indikator-indikatornya, ada syarat-syaratnya. Nah, nanti untuk membahas sejarah sebagai sebuah ilmu pengetahuan akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk itu, adik-adik semua, marilah kita fokus untuk mempelajari bab per bab, karena nanti biar kamu dapat intisarinya, ya. Nah, kita lihat lagi yuk pengertian sejarah. Nah, definisi sejarah mencakup beberapa kata kunci. Ya, yang pertama tentu sejarah itu menyangkut manusia. Ya, hal-hal yang hanya khusus berhubungan dengan manusia saja. Ya, nih kalau hewan sama tumbuhan ya nggak masuk dalam sejarah. Nah, kata kuncinya habis manusia ada masa lampau terkait dengan waktu dan tempatnya di sana. Ya, artinya membicarakan tentang masa lampau tentu ada ranah atau tempat dan memang ada timing di sana di mana peristiwa sejarah itu terjadi. Yang ketiga, ada jejak yang terselamatkan, ya, atau surviving past, artinya berdasarkan bukti-bukti yang dapat ditemukan, maka otomatis kita bisa menyatakan dalam penelitian sejarah yang ada, berarti jejak-jejak terselamatkan itu bisa dibuktikan bahwa memang itu bagian dari peristiwa sejarah. Yes, makanya di sini tiga hal ini cukup penting. Dan yang keempat, dipadukan dengan kronologis, ya. Ada juga cerita. Nah, jadi cerita ini ya juga harus diurutkan sesuai kronologis atau urutan-urutan kejadiannya, sehingga nanti cerita sejarah itu logis, tepat, dan memang layak untuk diberikan kepada generasi yang lebih muda untuk
diberikan sebagai bahan cerita. Nah, itu dia ya. Kita lanjutkan. Oke, misalkan di sini kita ambil pengertian sejarah menurut I.G. Wija. Ya, sejarah adalah suatu ilmu tentang segala sesuatu yang telah dialami manusia di waktu lampau dan yang telah meninggalkan jejaknya di waktu sekarang, di mana tekanan perhatian diletakkan pada aspek peristiwanya sendiri yang bersifat khusus dan segi-segi urutan perkembangannya yang kemudian disusun dalam suatu cerita sejarah. Nah, ini menurut I.G. Kita ambil lagi ya, menurut Edward Howard Carr, sejarah adalah suatu proses terus-menerus, interaksi antara sejarawan dan fakta-fakta yang ada padanya, suatu dialog tiada hentinya antara masa sekarang dan masa silam. Memang ya, anak-anak, adik-adik semua, kita bisa pahami bahwa memang sejarah itu dapat kita gunakan sebagai sarana evaluasi untuk masa yang akan datang ya, tapi dari kejadian-kejadian yang memang pernah terjadi pada masa lampau di dalam kehidupan kita, agar kita mengevaluasi diri. Betul ya, bahwa memang untuk ke depan kita bisa belajar dari sejarah. Nah, kita ambil lagi yang lain, definisi sejarah menurut J. Huizinga. Sejarah adalah bentuk rohaniah di mana suatu kebudayaan mempertanggungjawabkan masa yang lampau. Nah, ini definisi sejarah menurut Huizinga ya. Nah, artinya anak-anak semua, ayo pertanyaan kita semua, bagaimana sih definisi sejarah menurut Anda? Ya, definisi sejarah menurut para siswa. Ya, coba nanti dalam tugas coba kita ceritakan. Ya, boleh kalian tulis di buku tulis Anda semua, definisi sejarah menurut Anda. Apa yang Anda pahami tentang sejarah berdasarkan perspektif Anda. Masukkan semua kata kunci yang Anda pahami tadi, susun dalam kalimat Anda sendiri ya, anak-anak semua, adik-adik sekalian, dan memang perhatikan hubungan makna antar kata kunci yang tadi sudah kita bahas bareng-bareng gitu ya. Dan ayo selamat mencoba. Nanti kalau sudah Pak Tiar minta untuk dikumpulkan, ayo mari kita kumpulkan tugasnya dan bisa kita diskusikan ya, bisa kita diskusikan secara daring ataupun nanti saat kelas kita luring atau kita benar-benar ketemuan, lakukan di dalam kelas, kita diskusikan bagaimana definisi sejarah menurut Anda. Nah, oke, sambil menyimak materi ini, selamat mencoba. Nah, oke, anak-anak semua ya, adik-adik semua, kita sudah berada di pertemuan ketiga. Pada pertemuan kedua tadi ya, sudah kita bahas beberapa hal terkait dengan bagaimana definisi daripada ilmu sejarah menurut beberapa ahli dan secara umum. Nah, untuk yang berikutnya, mari kita bahas tentang konsep dasar ilmu sejarah. Nah, pada pertemuan ketiga kali ini melanjutkan pertemuan yang kedua beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini ada 3 komponen konsep dasar sejarah yang penting menurut secara teori. Ya, oke, 3 komponen konsep dasar sejarah, yaitu pertama, sejarah sebagai peristiwa, history as event. Ya, sejarah sebagai peristiwa, ya. Yang kedua adalah sejarah sebagai cerita atau kisah, history as narrative, ya. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu, ya, history as science. Nah, sejarah sebagai ilmu juga nanti sangat penting karena kedudukannya sejarah bisa memberikan pelajaran kepada kita semua terkait dengan hal-hal yang terjadi pada masa lampau. Nah, ini konsep dasar sejarah. Sekali lagi, ada sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cerita, sejarah sebagai peristiwa. Nah, 3 hal inilah yang akan kita bahas pada pertemuan yang ketiga kali ini. Nah, kita lihat yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa. Ya, sejarah itu adalah kejadian, ya, anak-anak semua, kenyataan dan aktualisasi masa lampau yang menyangkut kehidupan kita sebagai manusia. Nah, itu sejarah sebagai peristiwa. Nah, sejarah dikatakan sebagai peristiwa sebagai rerum gestae, yang berarti peristiwa yang benar-benar terjadi atau aktual, ya, bahwa memang pada tahun tertentu di tempat tertentu pernah terjadi sebuah peristiwa. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, sejarah sebagai peristiwa bisa kita katakan bahwa jejak yang dapat ditinggalkan, jejak yang ditinggalkan yang kemudian nanti ditemukan oleh para peneliti sejarah dapat berupa benda, ingatan manusia, ataupun tulisan.
Nah, ini ya jejak yang ditinggalkan bisa berupa benda, artefak, ya ingatan manusia ataupun tulisan-tulisan. Nah, kejadian adalah kejadian, hanya sekali terjadi, setelah berlangsung tidak dapat dianggap tidak pernah terjadi. Artinya sejarah adalah sebuah peristiwa, yes, dia adalah sebuah kejadian. Hanya sekali terjadi, setelah berlangsung tak dapat dianggap tidak pernah terjadi. Adik-adik semua, anak-anak sekalian, ini adalah sejarah sebagai peristiwa. Nah, kita lanjutkan sejarah sebagai sebuah cerita, gitu ya. Oke. Nah, sejarah sebagai sebuah cerita atau kisah berupa narasi yang disusun berdasarkan memori, kesan, dan tafsiran terhadap kejadian atau peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, ya, rerum gestarum. Nah, sejarah sebagai cerita atau kisah itu tergantung pada siapa yang menceritakannya. Motifnya untuk apa? Ya, kegunaan dia buat apa? Apakah ada pihak-pihak tertentu yang dia inginkan ada di cerita itu atau faktor-faktor lain? Makanya sejarah sebagai cerita memang sangat subjektif, tergantung pada siapa ya orang-orang yang menceritakan peristiwa sejarah itu dan apa motifnya. Diceritakan dengan jujur atau diceritakan dengan berbohong atau dengan keadaan yang tidak valid atau tidak sehat atau tidak dalam kondisi ditekan. Banyak nanti faktornya, kita akan diskusikan itu. Nah, sejarah sebagai cerita dasarnya adalah jejak-jejak yang ditinggalkan dari sejarah sebagai sebuah peristiwa. Nah, dari sejarah sebagai sebuah peristiwa tentu akan ada cerita di sana ya yang nanti akan dituturkan oleh orang-orang yang memang melihat, mendengar atau mengalami ya kisah atau peristiwa sejarah tersebut. Nah, itu yang pertama. Ya, dan yang kedua, dan yang ketiga, kita lihat di sini sejarah sebagai ilmu. Nah, nanti sejarah sebagai ilmu tentu akan banyak kita bahas secara teoritis atau konseptual dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sejarah sebagaimana ilmu sosial lain ya, memang masih ada yang memperdebatkan apakah memang sejarah itu ilmu atau bukan. Apakah memang sejarah itu sebuah seni? Itu ya, artinya kita harus mendudukkan sejarah ya dalam porsinya yang pas. Dan bagaimana menurut Anda semua para siswa, nanti akan kita diskusikan secara lebih mendalam. Ya, secara teoritis yang penting adalah Pak Tiar akan sampaikan terlebih dahulu. Nah, sejarah sebagai ilmu ya, itu kita harus pahami dulu. Kalau kita ingin menyatakan bahwa sejarah sebagai sebuah ilmu, maka kita lihat ciri-ciri umum dan prosedur kerja sains atau ilmu. Yang pertama, adanya kesadaran sebelumnya untuk mencapai kebenaran. Yang kedua, untuk mencapai kebenaran perlu jalan tertentu atau ada metode-metode pencarian data atau metode-metode penulisan ilmiah dalam sejarah. Dan yang ketiga, jika dikatakan sebagai ilmu, apakah memang kegiatan ilmiah ini disusun secara sistematis atau ada teorinya, gitu ya, anak-anak semua. Yang keempat, adanya kegiatan dan memang hasilnya punya objektivitas yang tinggi. Artinya kalau kita mengatakan sejarah sebagai ilmu, maka ilmu sejarah ini sedapat mungkin harus punya objektivitas yang tinggi. Ya, artinya memang ada hal-hal yang dilakukan dalam riset itu tidak secara subjektif, sehingga nanti hasilnya pun punya tingkat objektivitas yang tinggi. Dan sejarah sebagai ilmu nanti ya harus punya hasil yang memang mewakili atau menyatakan sepenuhnya tentang kebenaran umum atau kebenaran yang general. Dan sejarah sebagai ilmu juga dimungkinkan untuk dilaksanakannya prediksi atau perkiraan tentang apa yang telah terjadi di masa lampau. Maka dari itu nanti akan ada penelitian tentang sejarah. Itu dia ya, anak-anak semua. Dan 9 sendi sejarah sebagai ilmu. Yang pertama tentu sejarah sebagai ilmu pengetahuan ya, sejarah sebagai hasil penyelidikan, sejarah sebagai bahan penyelidikan, sejarah sebagai cerita, sejarah sebagai kejadian atau momen, sejarah ya berlingkup pada masyarakat manusia. Sejarah tentu punya skop cerita waktu yang lampau
ada tarikh atau tanggal yang memang tersedia, dan adanya ya. Jadi anak-anak semua, ya, 9 sendi sejarah sebagai ilmu, inilah dia. Nah, untuk itu kita harus kembali kepada pendapat dari Herodotus sebagai bapaknya sejarah. Intinya adalah bagaimana sejarah itu, ya, disusun secara sistematis dan punya metode-metode penelitian yang ilmiah. Maka dari itu kita sepakat bahwa Herodotus adalah bapaknya sejarah, gitu ya. Sebagaimana Comte adalah bapaknya sosiologi, karena memang mereka berdua, ya, merapikan atau membuat dasar-dasar ilmu tersebut, baik itu sosiologi maupun sejarah, dibuat secara sistematis. Nah, artinya apa? Kita lihat di sini bahwa kesimpulannya, ya, pertama, ada beberapa istilah yang berhubungan dengan arti sejarah secara umum. Ini di pertemuan kedua kita, ya, beberapa waktu yang lalu, kan gitu ya. Dan yang kedua, pengertian sejarah harus memasukkan beberapa kata kunci yang akan memuat, ya, bahwa memang itu adalah definisi dari sejarah yang tepat, karena harus menyertakan beberapa kata kunci yang telah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Konsep dasar sejarah ada 3, sebagai peristiwa, sebagai cerita, dan sejarah sebagai sebuah ilmu pengetahuan, dan tentu harus punya syarat-syarat ilmiah di sana. Nah, anak-anak semua, untuk melengkapi pertemuan kedua, pertemuan ketiga kita, beberapa waktu yang sudah lampau, nah, coba kita kerjakan tugas berikut. Ini tugasnya adalah individual saja. Yang pertama adalah buatlah silsilah keluarga Anda sendiri. Tentu kalau keluarga sendiri tentu kita paham, ya, mulai dari Anda, orang tua Anda, ya, orang tua ada 2, ya, laki dan perempuan tentunya. Ada si mbahnya ada Mbah Putri, ya, sama Eyang Kakung, gitu kan ya. Ada 4 tentu dari kedua orang tua, ada buyut 8, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, coba silakan anak-anak semua buat itu. Nanti akan kita kumpulkan, ya, tugas-tugas kita di e-learning, ya, di sekolah kita. Bisa juga nanti kalau ketemuannya secara luring, kita akan membahas ini di kelas, dan tentu sangat unik untuk kita diskusikan, ya, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian. Untuk pertemuan keempat kita, ya, untuk pertemuan keempat kita, tugas yang sudah kita buat bersama-sama tentang silsilah keluarga, pohon silsilah. Nah, kita akan bahas di sini, dan kita akan ceritakan di sini, ya, bisa secara daring, bisa secara offline tentunya. Nanti akan kita buat diskusi yang unik dan menyenangkan tentang bagaimana, ya, sejarah diri kita, ya, lewat pohon, tanda kutip, pohon silsilah keluarga kita yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, selain mengevaluasi tentang diskusi tentang silsilah keluarga, kita juga harus mengevaluasi, ya, bagaimana definisi sejarah menurut Anda. Nah, ini rekan-rekan siswa semua, ayo kita harus elaborasi, ya, harus kita punya definisi tersendiri tentang sejarah menurut kita semua. Dan coba, ya, nanti kita akan diskusikan kembali, jelaskanlah konsep dasar sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai cerita, dan sejarah sebagai ilmu. Dan nanti di sini akan kita diskusikan, nanti akan kita gabung dengan pendapat teman-teman yang lain, nanti akan kita simpulkan secara bersama-sama bagaimana, ya, 3 konsep dasar sejarah ini bekerja, sehingga nanti sejarah dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang memang ilmiah, seperti itu. Nah, demikianlah, ya, adik-adik semua, ya, pembahasan kita untuk pertemuan kedua, ketiga, dan keempat secara inti garis besarnya. Dan kita akan banyak melakukan diskusi-diskusi, tanya jawab tentang bagaimana, ya, mengelaborasi materi ini, sehingga nanti pemahaman kalian akan sangat luar biasa terhadap materi yang kita bahas bareng-bareng bersama ini. Demikianlah yang dapat Pak Tiar sampaikan. Sukses selalu buat kalian semua, ya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.